Mic ya teman-teman nanti biar nggak double suara. Oke teman-teman. eh Sebelumnya terima kasih sudah datang semuanya di hari Minggu pagi ya teman-teman ya pada memilih Minggu pagi. Saya kira bakalan di hari weekday malam atau mungkin di hari libur lain gitu teman-teman. Kita pada milih hari Minggu. Oke. Ini yang sudah vote dan yakin hari Minggu nih. Boleh dong absen di kolom chat dari mana aja datang nih teman-teman ya. Biar kita lihat. Ini masih jam 9.30 sama. Oke, ada yang mau absen? Oh ya, jangan lupa juga absen di pin teman-teman. Ada ya linknya di dalam chat teman-teman. Dari KN, IKN, woi, IKN. Mantap, Pasuruan, Jepara. Oke, beda sejam 2 jam Jepara. Oke, teman-teman. Kenapa Pak Renaldi? Boleh mau tanya apa? Dari Bandung, dari Binjai, siap. Cirebon, oke deh. Oke, kita mulai materinya ya teman-teman ya, biar nggak mengikat atau nggak kelamaan teman-teman. Oke, oke terima kasih teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Akhirnya kita dipertemukan di hari ini. Teman. Mungkin kalau saya tiba-tiba matiin kamera itu karena agak koneksi ya teman-teman ya. Takutnya jelek, saya mungkin ngertiin kamera nanti stop waktu. Nah, pertama teman-teman mungkin ada yang belum kenal saya ya teman-teman. Saya itu kalau ditanya belajar ekspor itu dari tahun 2022 teman-teman. Itu benar-benar setelah saya nikah, habis itu ekonomi agak turun, habis itu saya mencoba mencari penghasilan dari awalnya berjualan, jualan ini itu, tapi agak gagal. Akhirnya mau nggak mau saya ngojol lagi. Itulah akhirnya teman-teman bisa tahu, mungkin ada yang cari latar belakang saya itu dari ojol jadi ekspor. Nah, karena saya terbiasa bisnis itu murah ya teman-teman ya, atau bisa mini modal, kita kayak gitu. Saya itu akan mempelajari sesuatu yang menurut saya akan menjadi obstacle atau menjadi halangan di masa depan. Nah, salah satunya itu adalah letter of credit. Itulah kenapa akhirnya saya mempelajari LC itu saya dalam. Kenapa? Ketika saya akan mendatangkan investor, teman-teman, kalian harus paham. Kalau kalian sebagai pembisnis, kalian mau mendapatkan pendanaan ya, pertanyaannya adalah orang itu nggak ngerti, orang awam itu nggak ngerti, orang umum tuh nggak ngerti LC itu apa. Dan sebagai eksportirnya, kita pun juga nggak ngerti menjelaskan LC-nya. Bagaimana pendanaan itu bisa turun. Itulah alasannya kenapa di tahun itu saya mempelajari LC itu sangat dalam, teman-teman. Sampai kebetulan juga terjadi kasus di tahun 2023 dan itu yang menarik banget dan nanti kita bisa bahas, teman-teman, di sesi kedua, ya, teman-teman. Nah, terus biasanya orang tuh ngebahas LC itu paling cuma sejam 2 jam teman-teman atau mungkin sharing-sharing santai lah teman-teman. Tapi sebenarnya LC itu dimulai dari kita memahami Incoterm, kita memahami bagaimana cara main kita, bagaimana itu makanya kalau kita bicara bahas tuntas LC itu tuh nggak bisa kita langsung fokus ke LC-nya karena dari LC sendiri tuh ada dua sudut pandang lagi nanti sudut bank ataupun sudut eksportirnya. Nah, itu mungkin teman-teman nanya ya, kok ada sih LC sudut pandang bank sama sudut pandang apa namanya sudut pandang bank sama sudut pandang eksportir. Jadi gini teman-teman, yang namanya bank, yang namanya eksportir, eksportir itu pengen dibayar. Betul ya teman-teman? Teman-teman di sini yang punya orderan yang punya ini pasti pengen dibayar. Tapi kalau bank itu fokus memvalidasi teman-teman. Fokus memvalidasi valid nggak nih apa LC-nya, bisa nggak dilakukan LC-nya ini. Itu tujuan dari bank teman-teman, nggak salah teman-teman, tapi punya tupoksi yang berbeda. Tapi kita sebagai eksportir itu pasti pengen yang namanya kita jalanin barangnya, kita kirim barangnya, uangnya cair. Nah, ada kejadian satu kasus atau mungkin beberapa kasus ya, kita sudah kirim barangnya, kita sudah lengkapi surat dokumennya, kita sudah melakukan apa yang diminta di 47A, nanti kita akan praktek lebih dalam di sana. Dokumen-dokumen kolektifnya sudah dilakukan, tapi uangnya nggak cair. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh kenapa nggak cair uangnya. Nah, cuman dari sini saya pengen tak kasih tahu, alasan saya memahami LC waktu itu adalah ketika saya mendatangkan investor, teman-teman harus tahu, saya bisa menjelaskan LC itu apa
apa tujuan dari LC itu sih itu yang akhirnya saya membahas sampai dalam banget dan saya mempelajari sampai dalam banget. Jadi bisa dikatakan waktu itu sampai 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 detik ini ketika saya mendapatkan LC saya pasti bisa akan jawab teman-teman dari hal-hal yang mungkin sekarang lebih lebih seringnya itu memakai yang oh ya aman-aman aja. Makanya kemarin tuh ketika saya buka materi lagi, oh ini ada materi-materi yang harus saya jelaskan ada yang enggak. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti akan ada juga bagaimana pemula itu memahami LC teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu pembukaannya, latar belakangnya. Jadi eh, materi yang harus kita bahas itu adalah bagaimana struktural ekspor itu berjalan dulu teman-teman secara garis besarnya dulu. Nanti setelah dari garis besarnya, baru kita masukkan dengan LC. Jadi LC itu tuh melibatkan pihak ketiga bank atau melibatkan pihak luar untuk pembayarannya, teman-teman. Jadi seperti bagaimana Tokopedia, mungkin marketplace Shopee. Nah, itu tuh adalah turunan dari ekspor, teman-teman turun dari ekspor yang dikatakan LC teman-teman. Jadi LC itu nggak beda jauh sama kayak kita sebagai seller di Tokopedia, si Tokopedianya itu memberikan atau mungkin Shopee itu memberikan memberikan order. Elba ada toko kamu dibeli barangnya yang kamu jual misalkan kopi misalkan itu saya ekspor kopi kopi kamu dijual kopi yang kamu jual di dalam marketplace saya sudah dibeli sama orang A dan segera segera cairkan segera cetak resinya segera packing dan segera kirim itu secara garis besar tuh LC seperti itu jadi si Tokopedia-nya menjadi orang tengah teman-teman nah di sisi lain si pembeli di Indonesia ini Tokopedia lewat Tokopedia dan Shopee ini dia sudah membayar aplikasinya aplikasi Tokopedia dan Shopee-nya itu teman-teman atau marketplace yang lainnya. Nah, dari situ, si Tokopedia Shopee itu akan melihat inquiry kita sudah mengirim barangnya, barangnya sudah diterima oleh kurir, kurirnya sudah mengantarkan. Nah, dari situ biasanya ada pengecekan ulang, barangnya sudah diterima atau belum, baru dicairkan. Itu nggak beda jauh sama LC, teman-teman. Mungkin itu kenapa LC itu bisa, kenapa Tokopedia dan Shopee itu bisa jalan dan running ya, karena sudah ada contoh yang lebih besarnya, itu adalah letter of credit ini. Kayak gitu. Makanya kalau Tokopedia aja punya cara main, kalau Shopee aja punya cara main, marketplace punya cara main, bagaimana dengan ekspor? Ekspor pun punya cara main. Makanya kita harus memahami apa sih strategi dalam dunia ekspor ini dan kita harus satu satu penyamaan teman-teman. Kenapa akhirnya kita sebagai orang yang mungkin main di marketplace itu bisa menerima, kalian bisa bayar Tokopedia, kalian bisa bayar di Shopee atau mungkin dulu lebih jauh lagi ada Kaskus. Iya kan teman-teman? Kalian bisa bayar di Kaskus, di rekening bersama di Kaskus itu karena ada kesepakatan. Nah, itu diatur namanya di dalam Incoterm, teman-teman. Dalam dunia ekspor itu ada namanya Incoterm. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih teknis di pas selanjutnya. Jadi secara garis besar, LC, Letter of Credit itu adalah aturan main yang disahkan oleh bank. Emang bank itu juga punya dasar, teman-teman. Dasarnya itu ada dari Incoterm dan cara pembayarannya, kayak gitu. Dan LC itu adalah salah satu cara pembayaran. Nanti cara pembayaran itu ada banyak dalam dunia ekspor. Nah, di sini yang paling penting saya ulangi ada incotermnya, cara mainnya, teman-teman. Jadi bahasa yang paling simple ya. Incoterm itu ada international commercial terms. Nah, commercial terms berarti itu adalah kontrak, teman. Terms itu kan aturan cara main. Jadi ketika kalian tahu incotermnya apa, ketika kalian tahu bagaimana cara mainnya, kalian tidak akan bingung ketika kalian mendapatkan letter of credit tadi, ataupun tidak menggunakan letter of credit pun dengan cara pembayaran yang lain, kalian sudah tahu, oh cara ekspor seperti ini, cara cara pengiriman ekspornya seperti ini, cara pengiriman barangnya seperti ini, cara packingnya seperti ini. Makanya ini adalah dasarnya, teman-teman. Sebelum kalian bicara LC, sebelum kalian mengupgrade diri kalian dengan cara pembayaran yang mutakhir ya, yang bisa dikatakan lumayan rumit, tapi bisa menjaga keseimbangan antara bayar dan kita. Nah, ini adalah salah satu materi yang harus kalian pahami adalah income terms. Banyak banget yang suka salah, teman-teman. Apalagi ketika saya bikin materinya kemarin, ternyata yang ngeditin tuh salah, teman-teman. Jadi Incoterm itu apa aja, teman-teman? Jadi Incoterm itu adalah cara main. Jadi kita harus tahu cara mainnya. Jadi kalau tadi kita bahasa sederhananya Tokopedia itu memberikan notif untuk resi, nah
Inkontom itu adalah kerjasama kita sama si buyernya, dan buyernya juga sudah paham. Oh, kerjasama seperti ini, saya akan menyiapkan ini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Nah, itulah yang ada di dalam dunia ekspor. Namanya kita sebut Inkontom, teman-teman. Ini cara main lah, cara kita ekspornya. Apa tugas kita, apa ini. Nah, itu sudah diatur, teman-teman. Dan semuanya sama, teman-teman. Nah, Inkontom itu apa aja, teman-teman? Nah, biasanya Inkontos itu dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce ini, teman-teman. Jadi kita sepakat dalam dunia ini akan mengeluarkan undang-undang caranya seperti ini. Terus apa saja yang dilakukan dalam Inkontos itu, nah itu kalau misalkan kalian teman-teman mau baca lebih panjang ada di sini, teman-teman. Karena Inkontos itu banyak banget sampai 7 sampai 8. Tapi yang mau aku jelaskan tuh paling cuma ada 4, teman-teman. Yang mesti kalian pahami sebagai pemula. Kenapa? Kalau kalian belajarin semua, belum tentu kalian akan mendapatkan studi kasus yang sama, teman-teman. Kayak gitu. Jadi dia akan menentukan ya biaya pastinya dalam itu. Kenapa? Karena resikonya juga akan kita lihat, kita sampai mana, bagaimana yang kita kerjakan itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi Inkontos ini tuh udah benar-benar kayak sales kontraknya kita, kayak gitu. Dan dari Inkontos ini nanti kita akan memahami bagaimana LC bagaimana letter of credit melihat Inkontos ini, teman-teman, kayak gitu. Nah, yang paling populer itu atau paling sering kita lihat itu adalah FWOC, FOB, CIF atau CNF, dan DDP. Nah, ini semua yang berbau D. Ini itu biasanya kita membantu si importirnya, teman-teman. Ini teman-teman harus paham ya, teman-teman. Jadi jangan sampai pemula itu ngambil ini dulu nih, yang depannya D semua. Pokoknya yang ada D-nya itu jangan deh. Misalkan cash again dokumen, cash again delivery, itu jangan pernah diambil, teman-teman. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya untuk eksportir pemula, teman-teman. Satu, kalian nggak kenal buyer ya. Kalian kenal buyer ini lewat luar negeri dan kalian di Indonesia, kalian tidak tahu regulasi di negara sana, bagaimana kalian bisa hidup di sana, bagaimana kalian bisa mengantar barangnya ke sana, itu sangat resiko banget. Jadi ini hanya untuk dilakukan eksportir yang sudah senior ataupun eksportir yang sudah sangat percaya sama penerimanya di negara negara buyer atau negara luar gitu. Atau mungkin nanti ini akan dipakai ketika kalian kerjasama sama salah satu diaspora di luar negeri, misal ya, teman-teman. Tapi balik lagi, sebisa mungkin dan sepengalaman saya, diaspora luar negeri itu punya uang ya, teman-teman. Dan secara keuangan mereka bagus, mereka mau kok bayar lebih awal gitu, bayar bayar 1% di depan dibandingkan bayar-bayar yang asli ya, teman-teman. Kalau kalau si diaspora rata mau, teman-teman. Jadi DDP atau mungkin salah satu konten ini itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalian yang urus juga bea cukai di negara buyer. Itu, teman-teman. Itu saya bahas duluan. Kenapa? Karena ini biar teman-teman hati-hati untuk jangan mengambil yang depannya D deh. Kayak pokoknya yang D. Kayak yang ada tulisannya D, CAD, C apa, itu bahaya sekali, teman-teman, untuk pemula ya, teman-teman ya. Nanti kalian akan ketemukan sendiri kasusnya di lapangan, teman-teman. Nah, singkatnya lagi ada namanya exwork. Exwork itu apa? Exwork itu tuh kita hanya menyiapkan barang di gudang, teman-teman. Karena exwork itu bisa dikatakan semua pengirimannya. Jadi semua dari konten ini akan terpengaruhi sama yang namanya tanggung jawab atau pengiriman, teman-teman. Nah, kalau Expo itu tuh kita hanya fokus untuk menyiapkan barang kita siap untuk dimasukkan dalam kontainer atau mungkin siap untuk dikirim. Makanya biasanya enaknya dari Expo itu kita nggak pusing-pusing harus ngobrol sama bea cukai, kita nggak perlu ngobrol sama karantina, kita nggak perlu persiapkan forwarding dan lain-lain. Makanya ini yang akan menjadi cara main kita. Apakah bisa liter of creditnya Expo? Bisa, teman-teman. Makanya ini yang penting kita kita pelajarin. Jadi ekspor secara garis besar itu adalah kalian hanya menghitung HPP barang kalian, margin kalian, dan packaging kalian. Kenapa? Karena package ini, kalau misalkan kalian meremehkan, itu akan mempengaruhi margin kalian juga. Contoh, kalian pikir mungkin satu plastik, dua plastik nggak akan, atau mungkin satu karung, dua karung tidak
mengambil mengambil margin kalian. Tapi dalam satu kontainer itu nggak mungkin satu dua karung atau satu dua packing. Pasti kalian contoh, misalkan kalian menggunakan 50 kilo karung, 51 karungnya isinya 50 kilo, sorry maaf, satu karungnya isinya 50 kilo. Dan itu katakan 18 ton, itu sudah 360 karung, teman-teman. 360 karung. Satu karung kalian tidak hitung sebagai sebagai biaya packing kalian, itu kalian akan boncos di biayanya, teman-teman. Makanya LC ketika bicara kamu bonus dan kawan-kawan, mereka nggak akan peduli, teman-teman. Mereka hanya peduli, oh export berarti kamu siapkan barang, kamu foto barangnya mungkin, atau kamu sudah keluarkan invoice-nya, terus kamu kasihkan, kamu submit ke buyer, kamu submit ke banknya, uang akan cair. Apakah di situ kamu lupa hitung invoice-nya atau gimana, itu mungkin ada diskresi ulang ya, teman-teman. Cuman diskrepensinya teman-teman, cuman dari situ kalian tahu berarti kalian akan mendapatkan kerugian yang lumayan dalam. Kenapa? Karena packing itu sangat penting, teman-teman. Jadi ini tuh ada materinya sendiri masing-masing, cuman aku cuman mau ngasih tahu secara garis besarnya dulu, teman-teman. Nanti mungkin di pertanyaan boleh kita bertanya lebih jauh. Nah, ada juga FOB, teman-teman. Free on board. Free on board itu adalah kita mengantarkan barang itu sampai di atas kapal. Di atas kapal ya, bukan teman. Teman-teman suka kebolak-balik nih, teman-teman. FOB itu katanya orang hanya mengantarkan sampai pelabuhan. Itu benar dan tidak benar. Kenapa? Karena pelabuhan memang tempat bersandarnya kapal, tapi yang dimaksud dalam internasional ya, international terms itu adalah sampai di atas kapal. Apa saja di atas kapal itu syaratnya ya berarti kamu harus submit tracking list, kamu submit COO, kamu submit pemberitahuan ekspor barang kamu, sampai kamu keluar NPA, nota player ekspor. Nah, itu FOB, teman-teman. Nah, tapi sering banget di lapangan nih, kita bicara di lapangan, teman-teman. Si supplier itu ngomong, ini harga FOB, ini harga FOB. Nah, teman-teman, kalau misalkan mendapatkan harga FOB dari supplier, nggak usah kalian pikir oh dia berarti sudah ngerti nih, dia harus ngurusin COO, PB dan seterusnya. Nggak usah, teman-teman cukup tanya FOB yang dimaksud ini, bapak nganterin barangnya sampai pelabuhan atau bapak bantu urusin sampai dokumen-dokumennya, Pak. Ya, kalau misalkan dibilang, oh enggak, saya cuma mengantarkan sampai pelabuhan, berarti nanti kita tinggal ngobrol sama si forwardingnya, minta PPJK. Itu untuk pengurusan THC-nya, terminal handling care-nya, kontainernya, kargonya, sorry, terminal handling kargo, terus habis itu lolonya, dan seterusnya. Nah, itu termasuk di dalam FOB ini, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ngerti, dalam FOB ini, kalau secara inkonot gitu harus ke atas kapal, teman-teman, sampai di atas kapal. Tapi kalau kita bicara sama orang Indonesia atau lebih tepatnya supplier, kadang-kadang dia hanya fokus sampai pelabuhan aja, teman-teman. Sampai pelabuhan. Dia nggak nyampe atas kapalnya, dihapus, teman-teman. Jadi mereka pikir itu FOB. Cuman kita nggak bisa menyalahkan supplier juga, karena supplier bukan yang belajar seperti kita, teman-teman. Kayak gitu. Karena mereka sudah terbiasa, oh FOB sampai 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 pelabuhan cukup. Faktanya di lapangan kalian harus menyiapkan dokumen-dokumen dan seterusnya. Nah, ada juga CNF atau CIF, teman-teman. Nah, ini CNF itu biasanya perbedaannya tidak menggunakan insurans saja, teman-teman. Nah, ini kita biasa pesankan kapalnya. Kalau misalkan FOB, FOB itu kita nggak pesan kapal, tapi kita koordinasi sama bayarnya. Bayarnya pakai pakai liner apa nih? Pakai kapal apa nih? Pakai kapal Kailan misalkan, atau mungkin pakai kapal Mars, atau mungkin pakai Evergreen. Nah, ketika Evergreen dia pakai Evergreen, apakah kita bisa menggunakan kontainer lain, misalkan kontainer Max, atau misalkan menggunakan kontainer Kailan? Kadang bisa, teman-teman. Tapi lebih seringnya kita menggunakan, misalkan linernya Evergreen, berarti kita menggunakan kontainernya Evergreen, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau FOB, kita nggak mesen kapal. Nah, kalau CIF atau udah ada C-nya, teman-teman, atau ada F-nya ya, tepatnya, lebih tepatnya bukan C-nya tadi, ada F-nya. Itu tuh kita memesan flight-nya atau memesan kapalnya, teman-teman. Nah, bedanya sama DPP, DDP, DAP, DTD semuanya itu adalah kita tidak mengurus di negara bayarnya, teman-teman. Jadi kita anterin barangnya sampai negara buyer,
Nah, negara buyer itu nanti yang akan mengklaim kontainernya itu kontainer saya, kayak gitu. Dan di dalam ini satu lagi, dan di dalam yang namanya pelabuhan itu tuh ada namanya DND, Demurrage and Detention. Itu biasanya bisa diberikan 14 hari di negara kita, negara Indonesia, dan negara bayarnya 14 hari. Berarti ada 28 hari, teman-teman, untuk mempersiapkan barang ini bisa diklaim, teman-teman. Kayak gitu. Dan bahkan sebelum barangnya sampai, BL itu sudah rilis, teman-teman. BL itu apa? Bill of Lading. Bill of Lading itu bahasa simpelnya itu adalah resi dari kapal itu. Jadi ketika kapal itu membawa kontainer, itu akan disingkat, teman-teman, kayak kayak tadi COO-nya, kayak PEB-nya dilakukan dalam Bill of Lading tadi, teman-teman. Jadi Bill of Lading itu akan ada number membuktikan, oh ini adalah kontainer saya. Seperti itu, teman-teman. Oh, ini kontainernya si buyer. Nanti di situ disebut penerimanya siapa, beneficiary-nya siapa, highest spot-nya seperti apa. Nah, itu biasanya si buyer itu akan mencocokkan. Misalkan kita di copy nulisnya 0901. Nah, ternyata si buyer-nya import permit-nya 0904 misalkan gitu. Nah, dia akan mengadjust atau dia akan mengejar kekurangannya, teman-teman. Nah, itu udah urusannya si buyer, teman-teman. Makanya kalau di sini ekspor sampai CIF itu adalah, atau mungkin CNF itu adalah sesuatu yang inkontom yang harus dipahami oleh semua eksportir, teman-teman, dari pemula sampai senior. Bedanya kalau sudah ada F, berarti kita pesen kapal, teman-teman. Kapal, kita mendapatkan bill of lading, nanti urusan si buyernya, urusan penerimaan barangnya itu udah urusannya buyer. Entah buyer yang mau pakai pihak ketiga, entah buyer yang mau ngambil sendiri, ngeklaim sendiri, itu urusannya buyer. Kayak gitu. Tapi kalau sudah pakai DDD depannya atau mungkin di belakangnya ada D, itu hampir semuanya kita yang ngurus, teman-teman. Makanya untuk pemula jangan ambil yang DD-nya. Nah, ini juga ada singkatannya di sini. Nah, ini untuk gambarannya nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di PDF-nya itu kan apa namanya? Yang kalau nggak salah di sininya itu penjual, teman-teman. Ah, itu salah nih, ini pembeli, teman-teman. Nah, jadi ini adalah singkatannya nih, teman-teman. Bisa bisa di screenshot ya. Jadi nama Xwork itu kita sebagai pembeli menyiapkan semuanya nih, teman-teman. Tuh, kayak gitu. Nah, ini juga kebalik nih, ini di DDPP. DDPP harusnya pembeli, pembeli, pembeli nih. Ini salah nih. Lupa nih, ini pembeli. Kayak gitu. Nah, ini saya saya lupa. Jadi saya cuma fokus ke sini, teman-teman. Saya fokusnya ketiga. Ini berarti teman-teman tahu ini pembeli ya, teman-teman ya. Ini bukan penjual. Ini pembeli. Harus diulangin, ini pembeli. Kalau di DPP. Ya, jadi di sini adalah singkatannya. Ketika kita bicara ekspor, salah nih. Ini kayaknya ada yang salah nih. Ekspor tujuan itu penjual. Ini salah nih, teman-teman. Nanti saya benerin lagi ya, teman-teman ya. Cuman secara garis besarnya itu adalah ini benar, ininya benar. Ini yang birunya harusnya ke sini, yang hitamnya ke sini nih, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Kebalik ini. Kebalik ya, teman-teman ya. Nah, ini biaya angkut utama freight-nya ini kita, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini asuransi barang juga kita harusnya, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Ini nanti saya perbaikin, teman-teman. Saya kemarin ternyata salah salah baca lagi. Jadi inti dari Xbox itu adalah kita menyiapkan barang sampai transportasinya, bea cukainya, sampai FOB, kayak gitu. Nah, itu yang freight-nya itu ini masih ini, sorry, kalau freight itu berarti ini penjual di sini. Nah, ini juga berarti ini penjual, ini juga berarti penjual, gitu, teman-teman. Kayak gitu. Ini salah nih, teman-teman ya. Ini jangan diikutin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari semua inkotom tadi pasti kita akan masuk ke namanya pembayarannya. Nah, ini adalah salah satu materinya, teman-teman. Materi yang intinya tadi. Ketika kita sudah tahu cara main kita, contoh tadi kita jelaskan di sini, FOB itu kita sampai angkat di atas kapal, teman-teman. Berarti kita sudah tahu. Setelah di atas kapal, kita udah nggak punya wewenang lagi itu, teman-teman. Bill of lading-nya, karena freight-nya itu dipesan sama si buyer, berarti bill of lading-nya akan dikirim langsung ke buyer. Berarti kita nggak akan pernah bisa menahan dokumen ataupun bisa dikatakan kalaupun kita koordinasi dengan forwarding, forwardingnya juga setengah-setengah tuh, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini
kita masuk ke cara pembayaran ekspor. Nah, cara pembayaran ekspor ketika kita sudah memahami e-commerce-nya, itu akan ada terbagi banyak, teman-teman. Yang materi hari ini itu adalah letter of credit ya, teman-teman ya. Nah, cuman aku nggak bisa pungkiri juga ada apa cara pembayaran yang lain, teman-teman. Ada yang namanya advance payment atau mungkin yang sering teman-teman pakai DP lah. Dibayarnya misalkan DP 30, 50, terus 30 pelunasan. Nah, itu adalah namanya advance payment, teman-teman, atau mungkin bisa dikatakan DP, teman-teman. Nah, ini adalah hal yang paling saya suka. Balik lagi karena saya adalah orang yang ekspor itu pengen pakai mini modal. Itu, teman-teman. Ketika pengen mini modal, ketika paymentnya ini pengen apa ketika kita mau menerima uang bayar itu usahakan menggunakan instant payment, teman-teman, dibandingkan yang lain, teman-teman. Nah, terus waktu itu saya juga dapat tadi kasus dari buyer, dia mau open akun. Open account ini apa? Open akun ini tuh nggak beda jauh sama letter of credit, teman-teman. Cuman open akun ini tuh lebih menyatakan yang saya pengalaman saya ya, teman-teman, waktu saya ketemu buyer Amerika itu kita bisa sama-sama ngebuka opennya, kita bisa sama-sama ngebuka akun ini, teman-teman. Nah, ketika kita buka akun ini, tapi kita nggak punya akses. Jadi kita tahu nih, si bayarnya sudah top up. Sudah top up sampai misalkan sesuai invoice-nya $100.000. Kita sudah bisa lihat uangnya sudah ada. Cuman untuk mencairkan, itu perlu dua kesepakatan, teman-teman. Dua kesepakatan, kesepakatan di saya atau kesepakatan di dia, atau mungkin bisa cari salah satu kesepakatan. Nah, itu yang harus menjadi problem tuh. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya bank jago, atau mungkin yang bisa apa sharing 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 akun kayak apa M-Banking BCA-nya itu sorry, yang sorry yang biasa yang kecil-kecil, tahu teman-teman, yang BCA kecil. Nah, itu kan itu sama prinsipnya sama open account. Jadi kita tinggal masukin apa validasi, terus habis itu ini nanti akan cair, teman-teman. Nah, ini untuk pemula ya, teman-teman ya. Kalau untuk pemula menurut saya jangan dulu, teman-teman, karena balik lagi dia nggak beda jauh sama letter of credit ujung-ujungnya. Maksudnya apa? Sama-sama modal, teman-teman. Open account ini sama-sama modal. Sama-sama modal dari eksportirnya, dari pembeli, dari penjualnya, teman-teman. Kayak gitu. Ini yang menjadi apa namanya? Menjadi pikiran kita tuh. Kita sebagai penjual, oh ternyata kita harus menyiapkan ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang biasa dilakukan atau mungkin materi dari Kak zamannya ke Julio itu adalah documentary collection, teman-teman. Di mana kita menyiapkan barang, terus habis itu kita dapat dokumen-dokumennya, contoh kayak tadi bill of lading-nya. Nah, itu namanya dokumen collection. Atau mungkin biasanya juga ada, teman-teman, cash again dokumen. Nah, itu kalau udah cash again dokumen jangan mau juga, teman-teman. Kenapa? Karena dokumen ini biasanya itu bisa dikatakan menjadi riskan untuk si eksportirnya, teman-teman. Nah, mana ini kadang-kadang bisa menggunakan bank, kadang-kadang nggak perlu menggunakan bank. Tapi rata-rata yang saya paham itu nggak menggunakan bank sih, teman-teman. Keseringan kalau documentary collection itu jarang menggunakan bank, lebih ke opsional aja gitu. Makanya kalau kalian tahu ada biaya telex, ada biaya pengiriman gitu, teman-teman. Nah, itu bisa di ini nanti mungkin saya kasih contoh ya, teman-teman. Nah, dari sini ada yang paling seimbang, teman-teman, yaitu adalah letter of credit ini, teman-teman, LC. Di mana si bayarnya aman, si eksportirnya aman. Nah, itu mungkin untuk study case-nya yang normal, teman-teman. Atau mungkin study kasusnya yang banknya bagus, negaranya bagus, negara Indonesianya bagus, sama-sama di apa namanya sama-sama di ACC gitu, punya ranking bank sama-sama bagus. Letter of credit itu menjadi jalan tengah, teman-teman. Atau mungkin kita bisa katakan untuk yang sudah punya capital lumayan besar. Nah, itu lebih cocok sama letter of credit. Kenapa? Balik lagi. Letter of credit. Ini mungkin teman-teman harus tahu. Kelebihan dari letter of credit, mau barangnya jelek, mau barangnya cacat, mau barangnya nggak sesuai spek. Ini tell the truth-nya ya, teman-teman ya. Kita sebagai eksportirnya nakal, misalnya kayak gitu. Letter of credit tetap cair, teman-teman. Ini tell the truth-nya. Makanya literal credit itu bisa menjadikan bumerang buat buyer, bisa menjadikan bumerang buat eksportir Indonesia juga. Maksudnya apa? Pilih DLC itu akan ada yang namanya, misalkan dia minta certificate of analysis.
ya sudah dia akan mengambil sampel dari COA-nya, kan nggak mungkin satu kontainer itu di COA semua teman-teman, pasti ngambilnya sampel, sampling. Nah, bisa aja sampling itu bagus semua. Jadi dari submit kepada bank, bank itu melihat COA-nya bagus dan sesuai dengan yang dibutuhkan bayarnya, maka uang itu akan cair. Tapi nyampe di sana, ternyata barangnya banyak yang sampah, barang yang banyak yang jelek. Uangnya tetap cair, teman-teman. Tapi berbeda dengan advance payment. Advance payment ini, kalau misalkan teman-teman mendapatkan harga apa, nah, misalkan kata dia, saya mau apa bayar dulu deh. Saya mau tahan dulu nih. Biasanya saya mau inspeksi dulu nih 10%. Itu 10%, 20% ini nggak akan dibayar, teman-teman. Makanya itu yang harus hati-hati, teman-teman. Ketika kalian sudah lepas dari documentary collection, kalian sudah nggak megang BL, kalian sudah nggak megang apa dokumen-dokumen untuk menyatakan barang ini diklaim di tadi yang diklaim di pelabuhan, maka si buyer ketika buka barang kita sudah dipastikan dia nggak akan membayar sisanya, teman-teman. Sangat jarang yang mau bayar sisanya. Misalkan 10% habis inspection, 10% setelah dokumennya dikirimkan, itu hampir bullshit, hampir bohong, hampir nggak pernah ketemu saya orang yang sudah dibelikan BL-nya dia mau lunasin langsung tuh nggak ada, teman-teman. Tapi ketika BL-nya ditahan sama kita, terus kita bilang kita iming-imingin, bro, barang lu nanti gue lelang ya kalau lu nggak bales atau misalkan lu nggak ini, oh ya sabar bro nanti gue transfer. Kita pasti dia jawab, teman-teman. Makanya advance payment ini, pembayaran cash atau pembayaran ini akan terikat sama dokumentari ataupun LC pun juga akan terikat sama dokumentari collection. Cuman cara sudut pandang yang berbeda. Kalau advance payments itu kita fokus kepada importir, person to person. Kalau letter of credit kita person to bank. Jadi kita fokusnya ke bank. Bank ini menyatakan apa valid, bank ini menyatakan siap untuk diekspor, siap si ini sudah sesuai dengan kriterianya, maka kita bisa menerima uang itu, teman-teman. Makanya kelebihan dari LC adalah kita nggak peduli si bayarnya mau ngomong apa, si bayarnya mau ngapain di luar sana, kita hanya fokus bagaimana tax-tax yang dalam DLC-nya itu diselesaikan. Misalkan kebutuhan organik, misalkan dia minta di situ ada physical analysis, dia minta apalagi misalkan dia minta COO, dia minta PEB, dia minta HCP, kalau semuanya disubmit, ya uang udah pasti otomatis cair, teman-teman. Nggak mungkin ditahan-tahan sama bank kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada satu kekurangan atau mungkin ada satu tipu, misalkan kita nulisnya maunya Xbox, cuman kita pakai K misalnya kayak gitu, EKS K gitu. Nah itu akan jadi permasalahan, teman-teman. Atau mungkin yang paling seringnya itu adalah tipe di dalam nama, misalkan gitu. Misalkan nama Elba Yoga Saputra. Ternyata Saputranya hanya yang paling terakhir itu hilang gitu, jadi Saputra R gitu kan. Nah itu kan kurang tuh, kurang A. Nah itu harus discretion lagi, teman-teman. Nah itu si bank nggak akan mau mencairkan uang. Nah makanya nanti di sesi kedua itu kita akan bahas lebih dalam lagi tentang LC ini gimana sih teknisnya, gimana sih cara itunya, teman-teman. Kayak gitu. Nah ini adalah cara sudut pandang, teman-teman. Nah ini di sini teman-teman, aku mau tahu deh, teman-teman kalau ngelihat dari dua ini, coba sudut pandang mana yang bank, pandang mana yang eksportir, teman-teman. Ayo, ada yang bisa lihat atas atau bawah? Sudut pandang bank dulu deh. Ayo, ada yang bisa jawab? Halo, Gambarnya ngeblur, Kak. barangnya ngeblur ya, bentar. Agak ngeblur, bentar. Yang atas, Kak. Carikan gambarnya deh. Oke deh, kalau ngeblur, bentar aku ada ini. Bisa jadi. Nah ini teman-teman.
Coba teman-teman bisa lihat, coba mana sudut pandang bank sama sudut pandang eh, eksportir. Kelihatan nggak teman-teman? Atau masih ngeblur? Ngeblur nggak? Nah, kalau lihat dari gambar ini, ada yang mau jawab dulu nggak? Kiri atau kanan? Sudut pandang bank sama sudut pandang si eksportir. Ya, ya mana sudut pandang bank sama sudut pandang eksportir? Sudut Di antara pandang dua ini, bank kiri atau kanan? kiri, Kak. Kiri. Kiri apa? Kiri bang. Kiri apa? Bank. Kiri bank atau eksportir? Kiri kayaknya Bang Alba. Kiri bang. Kiri Kiri bang. bank. Kanan eksportir. Kiri bank. Kanan eksportir, betul teman-teman. Nah, perbedaannya itu adalah di sini teman-teman. Kalau kalian lihat gambarnya, di sini tuh bank itu hanya fokus ke kontrak. Bank itu akan fokus ke bagaimana si importirnya ini memberikan bank, terus habis itu si apa si isu bank ini kontrak ini akan ditransmisi ke bank dia, ke bank penerimanya. Nah, bank penerima ini akan menyatakan kamu dapat LC nih ke eksportirnya. Nah, eksportirnya akan ngecek bener nggak nih kontrak ini, kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih panjang. Jadi fokus dari bank itu adalah kontrak ini, teman-teman. Tapi kalau kita sebagai eksportir, kita tuh akan fokus ke dokumen, kita akan fokus bagaimana cara pengirimannya. Nah, cuman kita akan putus di sini, teman-teman. Kita akan fokusnya di sini nih, putusnya di sini. Kenapa? Karena di sini dia yang akan bolak-balik, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, si bayarnya juga akan fokus ke pembayaran di sini aja. Dia nggak akan fokus ke sininya nih, teman-teman. Dia nggak akan fokus untuk ngecek barang. Ya kan, makanya ini panahnya hilang. Kayak gitu, teman-teman. Makanya di LC, keenakan dari eksportir, eksportir hanya fokus bisa kirim barangnya sesuai dengan nanti aturan Incoterms-nya tadi, FOB ke, CNF ke, ataupun ekspor, atau apa DPP tadi, bisa juga dalam LC. Nah, cuman di sini ketika dia sudah melakukan tugasnya, Incoterms-nya di sini, ini Incoterms itu katanya. Dia akan mensubmit ke bank. Bro, gue sudah melakukan semua yang diminta dalam sales kontrak ini. Apa terjadi menjadi kegiatan gue nih dalam ekspor. Nah, kayak gitu. Jadi eksportir itu hanya fokus ke ini doang, teman-teman. Ke sini, lakukan lakukan kegiatannya, lakukan apa yang dibutuhkan tadi, yang konten tadi, disubmit ke bank. Nah, dari bank ini udah bank yang ngurusin ke sini, bank yang ngurusin ke sini, atau mungkin yang akan tanya. Nah, ini diskrepensi ini adalah ketika kita ada tipu, ketika kita ada salah, teman-teman. Makanya nanti ada juga daripada kita deskripsi, kita mending fokus ke amandemen, teman-teman. Nanti ada lagi materinya, itu materi yang kedua adalah lebih advance lagi, teman-teman, kayak gitu. Jadi kita balik ke materinya. Jadi ketika kita bicara tentang LC, teman-teman, sorry. Nah, LC itu tuh kalau kita lihat dari sudut pandang apa namanya bank, bank itu akan melihat resiko-resikonya tuh seperti ini bank ini bisa nggak nih diajak LC atau enggak. Itu POV-nya, teman-teman. Terus biasanya bank itu akan ngelihat kepastian dokumen dan kita akan pelajarin dulu sudut pandangnya bank, teman-teman. Dan dalam tadi Incoterm saja sudah punya undang-undangnya ya, teman-teman, atau mungkin udah punya tata caranya. Nah, dalam LC itu juga diatur namanya UCP 600, teman-teman. Kalian bisa Google di AI, kalian bisa Google itu. Intinya ini adalah penjelasan LC itu ada apa aja. Nanti ada LC Red Clausa, ada LC Site, ada Usance, ada itu nanti kita bahas di sesi kedua, teman-teman. Nah, ini akan dijelaskan juga, teman-teman, tapi nanti, teman-teman. Jadi, aku mau ngasih tahu hari ini, apa sesi satu ini, teman-teman. Sesi satu ini kita membahas bagaimana dari A sampai Z tentang ekspor itu berjalan dulu, teman-teman. Setelah ekspor itu berjalan, baru kita bisa menaikkan ke dalam dunia LC ini, teman-teman. Kayak gitu.
Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk eksportir pemula disarankan itu selalu advance payment teman-teman, atau cash keras, atau mungkin payment advance ya, cash advance teman-teman. Kenapa? Karena cash advance itu memiliki risiko sangat kecil teman-teman. Bayangan kalian bilang saya mau jalan 20% kalau sudah ditransfer. Ditransfer sama sama bayar 20%. Terus kalian bilang saya perlu modal untuk pembelian barang, saya perlu modal untuk mengolah barang kamu, kirim lagi 50% ketika saya sudah sampai setengah perjalanan. Iya, setengah perjalanan ini kan kita bisa bikin framing, teman-teman. Sebagai eksportir ya, teman-teman. Sebagai eksportir kita bisa bikin framing, oh barangnya sudah 60% nih, menuju ke 100%. Akhirnya bayarnya bisa kirim payment ini. Makanya inilah yang dikatakan ekspor tanpa modal ya, teman-teman. Atau mungkin ekspor mini modal lah, teman-teman. Ekspor mini modal maksudnya adalah kita nggak beli barangnya, teman-teman. Tapi kita membolak-balikan pembayarannya si buyer. Maksudnya apa? Bayarnya ini DP dulu 20, dari DP 20 tadi dibayar lagi ke buyer, ke suppliernya, katakan bayar 15%. Nah, ternyata si supplier yang mau sampai jalanin sesuai 15%. Ketika sudah ada barang di gudang, ketika barang itu dikelola, kita bisa bikin gambar atau dokumentasi, video dan foto seakan-akan kita sudah mau produksi sebanyak yang dia butuhkan. Satu kontainer 40 feet kah, atau 2 kontainer 40 feet. Nah, di situ kelebihan dari advance payment, teman-teman. Makanya resikonya sangat kecil untuk pemula. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, kalau kita bicara advance payment ya teman-teman ya, kita tuh megang uang buyer. Makanya ada kemarin salah satu eksportir ya, salah satu contoh eksportir bisa ekspor juga, dia tiba-tiba nelpon. Karena mungkin dia sedang ngerjain proyek yang lain, dia lagi agak bingung teman-teman. Dia bilang, bang, gue mau dapet transferan buyer 20%, kata dia kayak gitu. Terus gue tanya, dari 20% itu uangnya udah diterima atau belum? Oh belum, kata dia kayak gitu. Nah dari situ gue bilang, ya berarti ngapain pusing-pusing. Tapi si supplier gue tiba-tiba nggak mau nih bang dibayar 20%, dia maunya langsung back cash gini gini gini. Terus pertanyaannya, bayarnya udah bayar atau belum? Gue bilang kayak gitu lagi. Kenapa? Karena kalau bayarnya sudah bayar, ya bola panasnya di kita, teman-teman. Maksudnya apa? Ya kita nggak bisa carikan barang, ya lagi-lagi kita kembalikan uangnya, kayak gitu teman-teman. Tapi resikonya sudah nol. Tapi kalau misalkan kita siapkan barang dulu tanpa ada modal advance payment, ya nggak akan pernah kita akan mendapatkan kerugian. Makanya kelebihan dari advance payment itu kita bisa menekan si bayarnya transfer dulu DP-nya nih, tanda jadinya dulu nih. Setelah tanda jadi, kita di tengah jalan kita minta proses 50, kita bisa minta lagi. Nah, itu yang akhirnya bisa dikatakan, atau quote on quote orang tuh sering bilang ekspor tanpa modal. Itu bukan karena nggak pakai modal beneran teman-teman, tapi kita menggunakan modalnya buyer kayak gitu. Nah, return of credit itu tuh menurut saya sih menengah ya teman-teman, atau documentary collection itu menengah teman-teman. Kenapa? Karena keduanya ini yang nggak beda jauh teman-teman. Advance payment itu juga akan memakai documentary collection juga. Maksudnya apa? Baik lagi ketika kita ternyata in contohnya adalah CIF atau FOB deh teman-teman. Pre on board tadi kita sudah paham, barang itu sampai di atas kapal ya teman-teman ya. Di atas kapal itu berarti kan kita sudah ngurus THC-nya, terminal terminal tadi apa? Lupa tuh. Terminal THC apa? Lupa ingatannya jadi ya. Bentar, THC. Terminal handling, sorry. Terminal handling. Nah, terminal handling charge. Nah, itu udah di kita sudah lakukan semua. Maksudnya THC itu ya kita masuk ke dalam pelabuhan, dari pelabuhan itu ditimbang, dari pelabuhan itu kita dibikin antrian untuk kapal, itu THC teman-teman. Nah, terus nanti sampai keluar NPA. Nah, itu kan juga salah satu dokumen teman-teman. Nah, dokumen ini kita submit nanti untuk ke lender, untuk di lender balas dengan BL tadi. Nah, bill of lading itu salah satu documentary collection teman-teman. Nah, documentary collection ini akan pengaruh juga di account payment ataupun di LC teman-teman. Nah, open account ini yang balik lagi saya bilang nggak usah untuk pemula karena dia serba tanggung teman-teman. Open account itu bener-bener, tapi nanti ada juga caranya sih teman-teman. Bagaimana ketika open account itu bisa dijalankan.
lebih ke bagaimana hubungan baik kita sama buyer dulu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau open akunnya kita minta kita punya akses satu arah, ismin maksudnya kita bisa ngambil uangnya katakan 10% atau 5%. Nah, itu enak juga teman-teman tanpa perlu persetujuan. Tapi misalkan kalau pengambilannya di atas ini perlu pakai persetujuan, nah itu bisa dibikin di open account teman-teman kayak gitu. Jadi open account itu kita bisa lihat uang buyer, tapi uang bayarnya itu nggak 100% udah semuanya kita teman-teman. Itu doang teman-teman. Jadi bisa dibikin kayak gitu tuh teman-teman. Seseru itu open account. Oke, nah mungkin kita bisa masuk ke tanya jawabnya teman-teman. Oke, mungkin kalau ini lebih cepat nanti mungkin kita sesi 2-nya juga bisa lebih cepat ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi saya rangkum sedikit ya teman-teman sebelum ke tanya jawab. Jadi dalam dalam materi LC yang akan datang teman-teman ya, itu tuh kita akan membahas yang namanya apa namanya? Sebelum kita bahas LC, kita nggak akan pernah bisa bahas LC itu tanpa kita ngerti ini teman-teman. Ngerti yang tadi nih tentang Xbox itu apa, FOB itu apa, CF itu apa, kayak gitu teman-teman. Oke, ini mau ada yang bertanya sebelum aku masukin materi yang kedua, PDF kedua? Halo, izin Pak. Izin Mas. Boleh, boleh, boleh. Oke, Betul. Mas Ate. Jadi kalau misalkan sistem pembayaran yang tadi saya agak kurang ini ya, kurang paham ya. Misalkan pembayaran 20% itu advance, sisanya 80% itu LC itu bisa nggak Mas kayak gitu Mas? Oh bisa, bisa. Itu nanti ada green clause, green clause sama red clause. Seru udah masuk dari awal atau belum? Jadi ini aku misalnya aku bisa share dikit ya nanti. Kalau misalkan nanti setelah apa namanya setelah ini clear, itu nanti ada di bagian jenis LC ini teman-teman. Ada red, ada green clause. Itu tuh bisa digunakan apa? Tapi itu balik lagi si buyer menggunakan apa klausa ini. Karena klausa ini tuh bisa dikatakan not gitu Pak, tambahan dari LC-nya. Kalau dari UPC atau mungkin dari itu dia udah nggak ada klausa itu bisa dikatakan gini. Saya menambahkan catatan untuk si ini kayak gitu. Nah, klausa ini terpisah biasanya Mas sama LC. Nah, biasanya SNK-nya itu jelas. Misalkan, oh saya mau ambil 20%. Biasanya kan pernah tuh ada kejadian juga, saya mau 30% DP, dicairin, terus 70%-nya LC. Nah, itu tuh dia hanya tinggal menambahkan red atau green clause. Nah, ini perbedaannya nanti akan aku bahas gitu teman-teman. Oke, nanti kita bahas Oke, yang siap. sebelumnya dulu karena sebelum kita ke sini semua kita akan kebingungan nanti ketika kita masuk ad side, kita masuk usage, bagaimana CIF itu berjalan kayak gitu-gitu. Nah, itu maksud aku pengen kita fokus dulu ke cara mainnya dulu nih. Kalau misalkan cara mainnya udah jelas, baru kita masuk ke LC-nya kayak gitu. Oke? Kayak cukup ya, Pak Sururi ya? Oke, lanjut Kak Holis. Halo, Halo Pak Holis. Halo, halo. Mau tanya apa nih? halo Bang Elba, terima kasih atas waktunya. Ya, saya mau tanya Bang, saya kan masih pemula ya. Betul, aman. Nah, Agak pusing nggak misalkan penjelasan aku hari ini? enggak, saya kan mau Terus tanya lanjut. gini Bang. Misalkan itu kan udah dealing antara eksportir sama si buyer. Itu letter of credit-nya udah clear lah. Oke lah. Nah, itu mengenai pembayaran lewat bank itu pakai bank apa ya, Bang Elba? Misalkan BCA kah atau Mandiri atau bank yang bagaimana? Saya kurang paham di sebelah situ, Bang. Aman, aman. Jadi yang namanya bank, tadi kan kalau Nah, kita cari ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Sorry, kita ganti yang tadi mana? Ya, hilang. Kita sorry, kita ulang. Nanti ketika kita di bank itu tuh kita akan ditanya balik sih sama bayarnya. Misalkan bank ini memang nggak punya kredit, dia akan bilang kita nggak punya kredit gitu. Contoh, kalau misalkan masih BUMN atau BCA ya, kalau kan
Bank itu kan yang besar kan di Indonesia cuma ada 5 ya, teman-teman. Kalau kita bicara bank besarnya ya, BUMN Ya. sama BCA, ya kan, teman-teman. Yang ini ya. Nah, itu tuh hanya masalah advice bank. Advice bank itu nggak mesti harus apa namanya? Nggak nggak mesti harus misalkan kita mau pakai bank muamalat deh. Bisa atau enggak? Nanti si pihak bank ini yang isu bank ini, dia akan coba hubungin si pihak bank muamalat atau bank BSI. BSI mungkin besar tuh bisa tuh. Tapi bank muamalat ini akan dicek, bisa nggak menerima LC kami? Nanti bank muamalat akan menjawab, oh iya bisa. Coba dilihat LC-nya kayak gimana. Nanti dari sini, misalkan si advising banknya udah oke, dan si importirnya nggak masalah ke bank yang bank muamalat ini, nanti bank ini akan menerima LC-nya dari bank muamalat ini akan ke eksportir ini, teman-teman. Jadi balik lagi, ketika kita bicara LC, ketika kita nanti pembicaraan ini, penerimaan uang, dan tidak hanya di LC, teman-teman ya, nggak hanya di LC. Tapi ketika cash advance, ketika kita pembayarannya TT, legal transfer, itu ketika kita bilang kita mau pakai bank muamalat, bisa nerima nggak? Kalau misalkan si bayarnya bisa kirim ke bank muamalat, dia akan bilang bisa. Sama dengan LC juga, teman-teman. Makanya korelasi tentang LC dan bukan LC itu sama aja sih, teman-teman. Bedanya adalah LC itu kita punya lapisan ketiga, lapisan orang tambahan. Kayak tadi Tokopedia sama Shopee tadi sebagai penengahnya. Nah, bank itu sebagai Ya. penengahnya. Kalau misalkan eksportir sama importirnya mau langsung coba, misalkan kayak waktu itu saya pernah ngomong, saya pernah tanya, saya pernah ini pakai menggunakan bank PT. Malah bank PT-nya nggak bisa ditransfer, teman-teman. Tapi giliran saya menggunakan bank personal, itu bisa ditransfer. Giliran pakai bank personal bisa ditransfer, teman-teman. Kan agak unik ya, teman-teman. Dan itu kejadian bukan hanya Ya. di saya. Teman-teman bisa lihat kayak Bu Dewi Harlas, salah satu UMKM ekspor kemarin, dia pernah bikin konten dapat bayar dari Amerika atau US, sorry teman-teman, dapat bayar dari US atau Amerika. Nah, terus si bayarnya ini mau transfer ke bank PT-nya si Dewi Harlas ini. Tapi malah si banknya ini apa si bank importirnya ini yang ini nggak bisa transfer ke ini, dan dia bilang I will to make it disorder gitu. Tenang, kayak saya akan beli sama kamu. Terus tiba-tiba ya sudah, kalau kamu percaya coba pakai transfer ke bank saya pribadi. Dan ternyata bisa, teman-teman. Nah, itulah maksudnya adalah ketika kamu tanya, bukan hanya di LC ya, bukan hanya di LC, apakah bank muamalat bisa, apakah bank apalagi yang nggak terkenal, bank Genius kah atau apalah itu namanya, bank-bank ini bisa nggak terima, dia akan ngecek, teman-teman. Si eksportir, si impornya juga akan ngecek bisa nggak saya transfer ke dia, kayak gitu. Entah mau di TT, legal transfer atau advance, ataupun di LC. Jadi teman-teman nggak usah takut harus pakai bank apa nih, harus punya BCA kah, harus punya Mandiri kah, enggak juga, teman-teman. Nanti ketika memang tidak bisa, mereka akan bilang tidak bisa bro, gini gini gini. Coba kamu cek banknya tuh, coba kamu ngobrol sama banknya. Nanti kita tinggal datang ke bank kita. Kenapa kita nggak bisa menerima? Ini balasan dari buyer saya, kayak gitu-gitu. Gitu Pak Kolis. Oke? Oke, terima kasih Bang Elba. Siap, aman. Mari, lanjut lagi nih, Kak Diva. Halo Pak Diva. Halo Kak, selamat pagi. Pagi, Ini kan siap. sedikit Tanya apa ya, nih? mau tanya. Ini kan advance payment ya, pembayaran di mana kita meminta DP atau uang muka ya. Nah itu apakah ketika si bayar itu mengirimkan uang kita itu lewat rekening pribadi perusahaan atau beda sama halnya LC lewat bank gitu? Gimana? Ulang nggak? Oh Apakah iya, banknya harus berbeda ketika LC sama bukan gitu pertanyaannya? ya ini kan iya kan kita minta DP nih kayak. Nah itu Hmm. bisa lewat rekening pribadi kan atau rekening perusahaan gitu. Tidak serumit seperti LC Oh, gini. kalau Gitu nanti nih. Mohon maaf ya. enggak, aku nggak tahu. Maksudnya kalau kamu bertanyanya, sorry, materi yang Iya, cash advance tadi atau materi LC-nya nih? iya. Yang advance Karena payment beda deh. kan itu Kalau kan kalau kalau gitu. yang payment yang ini. Nah, Iya, kalau yang advance payment payment term itu tadi itu tuh ah,
Iya. Jadi gini, kalau misalkan sorry, tadi ini ya. Kalau payment itu simple, teman-teman. Kalau itu tuh kalau Iya. kalau dilihat dari gambar tadi ini, dia tuh hanya fokus ke sini sama impor eksportir, teman-teman. Jadi kalau kalian bicara pembayaran advance payment, ini aku lupa kasih ilustrasi juga. Ini tuh kalian hanya fokus kepada importirnya, teman-teman. Nggak perlu kalian kenal banknya atau kenal bank kita juga nggak perlu. Paling nanti ketika ada uang masuk 100 juta atau 200 juta pertama kali di akun kalian, itu bank akan report ini uang dari mana. Kayak gitu aja sih. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah advance payment itu harus berbeda uangnya, transferannya, misalkan, oh kalau kita mau DP ini di DLC atau enggak DLC nih Mas? Sorry, aku lupa nanya di Di tadi. Kalau di misalkan advance payment ya Kak. Jadi di luar LC bukan LC gitu. di, kalau bukan LC, advance payment tuh nggak ngaruh teman-teman. Jadi dia akan tanya ke kamu, atau mungkin dia akan ngecek banknya, bisa nggak bank dia transfer ke bank kamu, entah itu rekening PT ataupun entah rekening pribadi, kayak gitu. Nah, kenapa sih si buyer itu kadang-kadang lebih percaya sama rekening PT dibandingkan rekening pribadi, ya kan? Itu karena rekening PT berdasarkan hukum aja, PT apa gitu-gitu, CV apa kayak gitu-gitu. Cuman kan pada akhirnya kan nggak akan mempengaruhi bahasa kasarnya tuh, kalau dia transfer ke perorangan itu tuh dia ditakutkan di negaranya itu dia bukan melakukan transaksi, teman-teman. Tapi kayak pembagian dividen, kayak mentransfer orang kayak gajian. Jadi dia itu nggak bisa bikin laporan pajak, teman-teman. Itu sih arah tujuan yang aku pahamin dari buyer, kenapa buyer tuh pengennya ke rekening PT dibandingkan rekening pribadi. Kayak gitu, Mas Diva. Jadi kalau kita bicara psikologis dari si buyernya kan perlu laporan, lakuannya adalah bisnis to bisnis, ya pasti kan akan berbeda dengan bisnis to person. Ya nggak Mas? Ya nggak Mas Diva? Contoh deh. Oke, ya Nah, baik. contoh. Contoh kita beli di supermarket barang. Nah, itu kita bicara TPN ya, TPS 10 atau 12%. Untuk titip, untuk negara nitip. Tapi kalau kita bicara pabrik ke supermarketnya, itu pajaknya berbeda sama pajak yang dikenakan, pajak PKP pabrik dengan distributor, katakan Indofood sama Indomaret. Misalnya Indofood mau kirim ke Indomaret, misalkan kayak gitu. Indofood ini ke Indomaret ini kan karena satu holding, ya dia bisa aja bikin tax yang berbeda tuh, atau bikin skenario yang berbeda, akhirnya taxnya sangat kecil, iya kan? Karena satu holding nih, Indomaret sama Indofood. Nah itu bisa aja dia bikin seakan-akan pengiriman barang atau pengiriman apa, jadi taxnya nggak tinggi, teman-teman. Tapi berbeda ketika si Indomaretnya itu jual ke end user, kita sebagai ke person, pasti ada tax yang dititipkan, teman-teman, untuk negara. Nah itu yang terjadi kenapa si buyer itu lebih percaya atau lebih pengen transfer ke bank rekening PT-nya kita, teman-teman. Karena dia bisa melakukan itu. Tapi kalau kita transfer ke rekening person, berarti kan dia harus melaporkan, saya melakukan impor kepada Elba, itu transferannya. Jadi dia harus membuktikan gitu. Gitu, Diva. Itu alasannya kenapa kadang-kadang buyer itu nggak mau transfer ke rekening pribadi. Itu aja sih. Iya. Itu tuh pasti ada potongan dari banknya ya, misalnya Pak, kalau misalkan si bayar transfer ke bank kita itu ya. Pasti ditelepon. Kalau misalkan kamu nggak pernah ada transaksi 100, 200 juta sebulan, selama sebulan, maksudnya tiba-tiba nih anomali nih, kamu tiba-tiba diterima 30, 50, 30, 50, itu pasti ditelepon sama bank. Kenapa? Takutnya pencucian uang, pencucian ini itu. Karena ketika waktu 2020 pertama kali saya dapat 1 juta saya pertama, saya langsung ditelepon bank. Kayak gitu sih. Itu udah pasti sih. Teman-teman yang Oke. mungkin udah nyampe di itu pasti akan ngerasain itu. Atau mungkin bisa komen, bener nggak telepon bank gitu. Pengalaman saya kemarin terakhir ngobrol itu ketika udah saat 80 juta ke atas. Jadi kemarin barrier entry-nya masih 100 juta. Kalau misalkan di tahun ini
180, setahu aku kayak gitu. Kayak gitu Kak Dipa. Oke, Oke, terima kasih Mas Elba menjawab. aman ya? Oke, Aman. lanjut kita Kak Renaldi. Halo Kak Renaldi. Ya, halo, selamat pagi, Mas Elba. Pagi, siap. Mau tanya apa nih? Ini mau nanya, Mas, ini kan LC itu pihak Hmm, ketiga ya. Pasti itu ada biaya penarikan betul. dari si pihak. Nah, biaya LC itu kita hitung di harga jual barang kita gak sih, Bang? Dan terus biasanya dipotong berapa persen dari pihak ini atau Nah, Bank ini LC? menarik. Ini enggak. Nah, betul betul. Ini enggak aku, ini juga enggak aku bikin di materinya. Penting diingetin. Jadi teman-teman kalau ditanya LC ini perlu apa namanya? Perlu biaya atau enggak ya? Nah, ini di sesi kedua itu enggak ada juga materinya, teman-teman. Nanti di sesi kedua itu kita akan bahas LC itu seperti apa. Nah, kalau misalkan ditanya pembayaran apa itu LC itu diisu sama sorry mana tadi emang harus pakai gambar ini sih teman-teman. Nanti tuh ada namanya LC isu teman-teman, isu sorry yang mengeluarkan, yang menerbitkan LC. Nah, yang menerbitkan LC itu adalah si importir atau si buyer di sini teman-teman. Ya kan? Yang tadi ini ilustrasinya teman-teman. Jadi ketika ditanya adakah biaya yang kita kenakan di eksportir itu nggak kena biaya apapun. Itu Pak Andri. Tapi si importirnya yang akan membayar fee-nya di sini. Ketika dia mengaplikasikan ke bank. Nah, dari bank ini nanti dia akan ada transmisi. Karena ini ada biayanya nih, dia udah ngobrolan nih berdua. Kayak gitu. Untuk membayar fee yang di bank ini juga udah ngobrolan juga. Kayak gitu. Itu pengalaman saya ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, pengalaman saya sih saya nggak ditagih ya, teman-teman ya. Nggak ditagih apa-apa, nggak dikenain potongan apa-apa. Kayak gitu. Mungkin yang paling gak enaknya itu mungkin kalau misalkan saya nahan dolar. Harusnya sekarang 17.400 tiba-tiba besok jadi 17.100. Nah, itu paling kan hilang Rp300 tuh. Nah, itu kan kembali ke saya ya, teman-teman. Bukan bukan fee bank gitunya. Kayak gitu, Pak Andri. Jadi, sepengalaman saya itu ditekankan kepada buyer. Makanya kenapa buyer ataupun si importirnya itu nggak mau LC karena biayanya lumayan besar. Gitu. Bayar ke penerbit banknya sama bayar ke ininya, advance banknya, penerima banknya. Kayak gitu, Pak Andri. Jadi kita sebagai sebagai pengeksportir, kita hanya fokus, kita kasih invoice segini, kita terima invoice itu bersih, Mas. Nggak ada pengurangan potongan dari bengek. Setahu aku kayak gitu deh. Ya paling ada biaya transfer mungkin 5.000, 20.000 ya gitu-gitu. Tapi nggak nyampe $7 plus tuh nggak nyampe. Kayak gitu. Beda kalau TT ya. Kalau saya garing transfer tuh ada langsung potongan fee. Kayak gitu. Itu Pak Andri. Oke? Oke, terima kasih, Mas. Tadi Pak Renaldi ya, tadi. Kawan. Lanjut ke Pak Andri yang di Haryo. Halo Pak. Ya, halo, halo, Halo. halo Mas Elba. Siap. Ini mah sering Mau tanya belajar nih Mas, Pak Andri. Oke, lanjut. jadi permasalahan pembayaran TP ya tadi kan disinggung buyer tuh lebih percaya transfer ke rekening PT. Nah, di sini saya sebagai pemula kan disarankan undername untuk proses pembayarannya. Nah, kalau undername itu kan kita belum punya PT. Apakah saya sebagai pemula itu harus bikin PT perorangan dulu atau fokus ke undername untuk pertama kali gitu sebagai pemula? Nah, Karena tadi ini agak disinggung menarik. bayar Benar. bayar lebih percaya transfer ke rekening PT kayak gitu. Nah, Gitu sih Mas. aman-aman. Nah, jadi ketika kamu export, kamu nggak perlu undername. Ya enggak? Ketika kamu export, kamu nggak perlu undername. Ya enggak? Karena kan kamu nggak perlu menyiapkan dokumen-dokumen ekspor. Yang perlu menyiapkan dokumen ekspor tuh FOB sampai di atasnya ini nih. CIF atau CNF atau DPP. Kalau di ekspor kamu hanya fokus ke barang. Berarti dia akan transfer ke
rekening kamu atau mungkin rekening PT kamu atau mungkin rekeningnya supplier, whatever lah. Jadi kalau ditanya ke saya, apakah ditanya undername dulu atau rekening PT itu sesuatu yang different thing, berbeda, Mas Andri ya. Nah, undername itu adalah tata cara untuk pengirimannya. Nah, fee on board ini kan ada dimuat di atas kapal, ya kan? Nah, dimuat di atas kapal ini kan kalau kita bicara secara undang-undang Indonesia atau secara undang-undang ekspor impor, kita tuh wajib menggunakan legal standing. Yang aku selalu ulangin, punya PT. Entah, atau nggak punya PT. Kita pakai koperasi daerah, teman-teman. Pakai unit dagang, itu sudah bisa ekspor, teman-teman. Pakai CV juga udah bisa ekspor. Karena legal standing yang diakui oleh negara. Itu, itu poinnya tuh. Jadi, under name itu berbeda dengan rekening bank kamu. Gitu dulu tuh, Mas. Oke? Jadi, kalau misalkan bicara pembayaran untuk ke buyer, apakah quote on quote bayarnya ke rekening under name? Jangan. Menurut aku jangan. Menurut aku jangan. Tetap di aku, teman-teman. Tetap di kita sebagai eksportirnya. Lebih baik bola panasnya di kita yang megang uang ya, dibandingkan kita menyerahkan uang ini ke orang lain. Karena kan kalau kita ke undername itu berarti kan kita misalkan transfer ke undername, ke rekening PT yang undername, berarti kan bola panasnya di undername. Kalau misalkan tiba-tiba dia kabur, atau misalkan kita tiba-tiba nggak jadi pakai forwarding dia atau nggak pakai jadi undername-nya dia, bagaimana cara kita menarik uangnya? Pasti dia minta fee dong, atau dia minta apalah bla 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 bla. Makanya itulah alasannya rekening sendiri atau rekening PT perorangan atau rekening pribadi itu different things tuh, makanya aku bilang different things-nya itu maksudnya ya ini cara pembayarannya nih. Kalau misalkan ditanya apakah harus punya rekening PT dan kawan-kawan, kalau misalkan kamu sudah punya PT perorangan segera naikin, karena PT perorangan ke rekening PT cuma modal deposit aja, setelah deposit bisa diambil duitnya. Terus tahu aku terakhir terakhir ngobrolan tuh masih 1 jutaan. Jadi kamu deposit 1 juta, nanti akan dibikinkan rekening PT dengan nama kamu, kamu harus bawa NIB dan kawan-kawan. Kalau misalkan itu PT atau CV, terserah. CV juga boleh, atau UD. Nah, nanti dibikinkan sama banknya. Setelah dibikin, bahkan yayasan aja bisa ekspor, teman-teman. Bukan hanya PT, yayasan aja bisa ekspor. Nah, dari sana, ketika rekeningnya sudah dibikinkan, nah rekening ini kan yang akan dikirim ke buyer. Itu jadi different thing nih. Nah, kalau misalkan bicara undername-nya, oh nanti saya kan undername nih, pengirimannya pakai ini. Pasti beda nih sama cara pembayaran. Teman-teman, si bayarnya itu kenal kalian, bukan kenal sama si undername-nya. Jadi, bayarnya itu nggak akan peduli. Pada akhirnya tuh gini, teman-teman. Kenapa, kan ada ya kenapa aku singgung akhirnya, kenapa rekening pribadi sama rekening PT itu, mereka lebih prepare ke rekening PT. Karena tadi, ada tax ratio atau mungkin ada laporan-laporan pajaknya buat si buyer. Nah, cuman kalau ditanya si bayarnya itu transaksi sama siapa? Transaksinya sama kita sebagai eksportirnya. Jadi kita harus fokus sama diri kita. Kita jadi ketika kita punya barangnya, eksportir ini kan punya barangnya nih. Si undername ini kan cuman jasa kita aja, jasa pengiriman kita. Ya nggak, Mbak Andri? Nah, jadi maksud aku jangan kita menekan menekan kan berarti oh harus si undername-nya nerima uang juga, jangan. Lebih baik di kita karena transaksi itu di kita bisa sewaktu-waktu mengganti undername kita. Kalau kita nggak mau pakai undername ini kita mau pakai undername B, pakai undername C, ya entah dengan apa alasannya, mungkin lebih murah atau mungkin lebih responsibel atau mungkin ada dokumen yang si undername A ini nggak bisa nerima, apa misalkan tiba-tiba undername A ini biasanya dia punya organik, nah ternyata si buyer ini perlunya HACP misalkan kayak gitu ya. Nah kan berarti kita cari undernya yang punya HACP kan, bukan punya organik kan. Nah, jadi undername itu sifatnya itu bisa digonta-ganti gitu, bisa dibongkar pasang. Tapi kalau rekening PT itu tuh kayak fundamentalnya kita aja sih Pak, Mas. Rekening itu fundamentalnya kita aja. Jadi kalau ditanya apakah bisa bikin rekening PT dulu atau gimana, kalau memang punya uang lebih untuk deposit bisa dibikin, tapi kalau enggak rekening pribadi juga nggak masalah. Dan ketika bayar transfer tetap ke kamu, jangan ke bayarnya. Jangan ke undername-nya. Kecuali ada
aturan-aturan bank, aturan-aturan undang-undang. Contoh kayak di seafood gitu. Nah, itu kan aturannya memang ketat tuh. Nggak, kalau yang dikirim uangnya itu harus yang ekspor. Kalau enggak ada administrasi apa bla 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 bla. Nah, itu berarti kamu harus kenalan. Tapi kan itu another case lagi itu, Mas. Tapi kalau secara general fokusnya ke kamu aja. Jangan ke orang lain. Karena masa sih kamu capek-capek ngobrol sama buyer, negosiasi sama buyer, buyer yang sudah percaya sama kamu, buyer yang mau transfer, tiba-tiba kamu kasih uang ke orang lain transferannya. Sayang banget, Mas. Kita nggak pernah tahu orang niat baik atau niat buruk ya kan? Kayak gitu. Gitu, Mas Andri. Oke? Cukup ya tentang Oke, Mas. transfer. Makasih banget udah dijelasin. Oke. Menarik tuh. Ketahuan sudah belajar teman-teman tentang undername dan tentang ini. Lanjut lagi kita Kak Wildanun. Boleh Kak. Mungkin ini kalau yang mau tanya LC secara dalam nanti kita akan jelasin ya teman-teman setelah kasih ini. Mungkin kita istirahat setengah jam atau 1 jam, baru nanti kita bahas tentang LC-nya. Langsung sama Inkoter saja. Oke? Halo Pak Widas. Halo Mas Herba. Siap. Iya Mas. Mau tanya apa Pak? Mau lurusin itu loh, Mas. Jelasin lagi. Apa? Berarti kalau LC itu baru bisa dicairin nunggu umpama incotermnya CIF ya. Bayaran LC. Nah, berarti pencairannya itu baru bisa saat barang sudah nyampe di pelabuhan negara tujuan ya Mas. Walaupun dokumen kita sudah lengkap. Nah, itu nanti ada di materi PDF ketiga tuh Mas. Nah, kalau ditanya apakah kapan dan seterusnya itu nanti ada di materi 3. Cuman aku mau ngasih tahu sebelum nyampe di sana, berarti Pak Wildanun udah paham CIF itu apa? Gimana? Halo Pak. Ya. Pak, udah paham tentang CIF itu? Suaraku putus-putus ya? Iya paham, insya Allah paham CIF. Nah, kalau CIF itu kan berarti si bayarnya yang akan ngurus import permit, penerimaan barangnya. Benar ya Pak ya? Iya Pak. Berarti kita di Indonesia, kalau misalkan Bapak tahu, kita hanya siapkan sampai bill of lading, ya enggak? Nah, mungkin aku mau kasih contoh ini teman-teman. Nah, berarti apakah barang itu sampai dulu baru lunas? Jawabannya enggak teman-teman. Setelah kita submit bill of lading-nya. Karena pasti salah satu dokumen dokumen collection-nya itu pasti bill of lading Mas, dalam LC-nya. Nah, berarti ketika kita sudah bisa membuktikan BL aslinya, bukan lagi pakai scan BL atau copy BL nih. Kalau misalkan di advance payment kan kita pakai trik kasih copy atau kasih scan-nya, nggak kasih yang asli ya kan. Nah, kalau yang di asli kita kasih asli aja ke bank. Nah, ketika bank sudah meng-ACC, oh ini benar asli, ini memang ini, si bank akan langsung mencairkan LC-nya Mas. Jadi gitu, makanya tadi POV-nya itu adalah si eksportir ini hanya berurusan sama banknya aja nih, sama pengiriman ini. Nah, ini kan buyernya ini menerima barang aja nih Mas. Taunya hanya menerima barang. Barangnya jelek, barangnya apa yang aku bilang tadi, ya selama si bank ini ACC, yang bank di bawahnya ACC ini, si ini ACC ya aman-aman aja LC itu. Kayak gitu Mas. Makanya kejadian kenapa si buyer itu nggak mau LC, satu, fee-nya gede, fee-nya besar. Terus habis itu di sisi lain ketika eksportirnya sudah mensubmit semua inquiry atau bahasa ini inquiry atau bahasa sederhana tugas-tugasnya semua sudah diselesaikan, ya si bank itu nggak ada hak untuk menahan uang kita Mas. Dia langsung akan transfer ke kita sebagai eksportir. Sama juga kayak CIF tadi. Berarti ketika kita sudah menunjukkan insurance-nya ini, terus kita menunjukkan freight-nya ini, BL-nya ini, kayak gitu-gitu, terus kita sudah submit invoice kita, submit PEB kita, NPA-nya sudah submit, ya kita akan menerima uangnya dalam 3 atau 5 hari kalau at site. Kayak gitu. Atau mungkin balik lagi, kalau misalkan waktu itu nanti Pak Wildan menggunakan usance, itu beda lagi tuh Mas materinya. Kalau menggunakan usance ya berarti nanti
tergantung usernya 1 minggu kah, 30 hari kah, atau 60 hari kah. Berarti bukan lagi ini Mas. Berarti POV-nya bukan lagi setelah pengiriman CIF, tapi setelah kita mensubmit surat-suratnya dokumen-dokumen collection tadi. Makanya materi dokumen collection itu penting tadi itu aku nambahin. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan usance, ini salah satu materi nanti, ya berarti setelah BL-nya dikasih, terhitung 30 hari, terhitung 10 hari, kayak gitu-gitu Mas. Gitu Mas Wildan. Oke, makanya nanti ini kita akan pelajari nih. Setelah mungkin jeda setengah jam dulu sebentar, nanti kita masuk lagi gitu, setelah itu. Oke, nanti kita akan bahas kali ini. Nah, nanti dari bahas ini, nanti kita akan bahas lagi bagaimana POV eksportir untuk memahami tentang LCD kayak gitu. Jadi semua pertanyaan teman-teman yang tadi barusan ini akan dibahas di sesi kedua. Kenapa aku bisa? Karena aku nggak mau lagi nanti di sesi kedua. Bang, saya mau kalau misalkan ekspor itu apa? Nah, itu kan ngeselin ya maksudnya. Nanti FOB itu apa? Nah, kan harusnya kita bahas dulu di awal kayak gitu. Nah, mungkin kalau udah ini ada lagi pertanyaan atau gimana? Teman-teman yang lain Pak Wildan. Pak Wildan masih ada bertanya? Cukup ya teman-teman ya. Nah, oke. Ada mungkin apa? Boleh lanjut. Dalam bisnis ekspor impor itu etis nggak ya Mas? Kalau kita kasih harga berbeda mengikuti metode pembayarannya, umpama pakai advance $1 per kilo, nanti kalau pakai LC kan lebih ribet, nanti 1,5 per kilo. Boleh. Cuman tapi jangan terlalu sampai signifikan itu. Kalau 1 ke 1,5 itu kan 50%, Mbak. Tapi kalau mungkin dari 1 ke 1,1 atau mungkin 1,08, 0,7 itu masih masuk akal. Naik 5-7%. Kenapa? Karena kalau misalkan naik 5-7%, kita akan bilang gini, Mbak, si bayarnya ya. Bro, kita akan mendatangkan investor perlu pendanaan. Karena kan ketika dia datangin uang, saya perlu membagi hasil. Nah, itu kalau misalkan naiknya 5-7% itu masih wajar, Mas. Kenapa? Karena bank aja kan hanya bank untuk deposito ya, untuk deposito aja 4%, 3%, ya kan? Nah, ketika Mas Wildan mau naikin harga karena LC itu bukan hanya ribet ya Mas ya, tapi ketika Mas Wildan mau menambahkan pendanaan, ya itu boleh tuh Mas. Nanti dijelasin ke bayarnya. Bukan karena ribet, karena kalau ribet si bayarnya malah Mas. Karena kan lah ini kan lu bagian dari ekspor. Tapi bahasanya itu kayak mendatangkan pendanaan, kita mau ada orang ketiga untuk mendanai, membiayai barang ini. Tapi kalau bilangnya ribet sih, ekspornya mundur, Mas. Gitu, oke? Oke, siap Mas. Makasih. Yang putus-putus saya atau Pak Wildan? Saya ulangin coba, oke? Jadi gini, mungkin tadi gara-gara double ya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya Pak Wildan itu menarik. Kalau misalkan kita etis atau enggak menaikkan harga ketika pembayaran LC sama bukan LC, itu wajar kok teman-teman. Dan itu nggak salah karena kita bisa mengatakan dengan cara ini ketika menggunakan LC saya memerlukan modal kerja, ya kan teman-teman. Dimana LC ini kan kita hanya berurusan sama bank, berarti kan kita nggak dapat expense sama sekali nih. Oleh karena itu kita akan mendatangkan uang dari pihak ketiga atau dari orang lain. Dan di mana orang lain itu pasti perlu keuntungan. Nah itu makanya etis ketika kita menaikkan. Tapi jangan sampai dari $1 ke 1,5 atau mungkin sampai $2. Itu kan berarti naik 2 kali atau naik 50%. Kalau naik 50-20% ya 50 atau 100% ya si bayarnya pasti mundur teman-teman. Dan tadi ada alasannya misalkan karena ribet. Nah itu jangan juga kita ngomongin ke bayarnya kita ribet. Kenapa? Karena itulah tugas eksportir teman-teman. Eksportir itu ya pasti mau diribetin gitu. Kasarnya ya nggak perlu LCD, TT aja teman-teman. Kalau misalkan nanti aku tadi mau lupa mulu. Ketika kita TT aja bicara TT itu juga udah lumayan ribet teman-teman. Kenapa? Karena kalian harus ngerti THC kayak gimana, pengurusan NPA kayak gimana, dan banyak yang lain kan teman-teman. Makanya itu yang harus kita bisa dikatakan
nggak bisa alasannya ribet. Tapi alasannya itu alasan yang lebih apa ya, lebih profesional. Katanya kayak tadi, misalkan, oh ada ini, ada apa namanya, ada pembiayaan tambahan kayak gitu-gitu. Nah itu boleh tuh teman-teman. Tapi kalau dibilangnya menggunakan bahasa ribet, ya si bayarnya juga ribet. Contoh, ketika kita impor barang pasti ribet teman-teman. Nggak mungkin impor barang itu nggak ribet kayak gitu. Makanya tadi aku tekankan jangan pakai bahasa ribet atau bahasa sulit. Karena si buyer pun juga sulit. Buyer pun merasa sulit sama. Kayak contohnya waktu itu buyer ada yang mau nelpon si eksportirnya, suka sama eksportirnya, mau nyari barangnya. Terus eksportirnya karena belum siap bales, dia bilang, sorry saya busi, saya sibuk. Terus kata si buyer, sudah, selesaikan saja sibuk kamu, nggak usah telepon saya juga sibuk. Dikembalikan seperti itu. Makanya pemilihan kalimat-kalimat untuk ke buyer ya. Kalau ke sini kan diskusi ya teman-teman ya. Diskusi dan belajar nggak masalah. Cuman akan aku luruskan nih teman-teman. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya buyer akan membalikkan. Oh saya juga sibuk, oh saya juga ribet. Makanya kalau kita tanya etis atau enggaknya, etis ketika kita jelaskan seperti, oh saya perlu pendanaan tambahan, saya perlu modal kerja, habis itu ada beberapa beberapa barang harus saya beli di awal untuk menjaga nilai harganya sampai kamu tetap sama invoice-nya. Kalau misalkan saya nanti belinya nanti harganya lebih mahal, nanti saya akan berantakan keuangannya. Itu boleh tuh dijelasin tuh. Itu alasannya kenapa saya menaikkan harganya. Tapi kalau misalkan advance payment, ya tanpa perlu ada pengecekan ulang, tanpa perlu ada ini, kamu akan transfer langsung. Nah, saya bisa lebih percaya dan saya bisa lebih aman gitu, misalkan gitu. Lebih yakin ketika sama ngobrol sama supplier saya ketika beli sama raw material, saya nggak akan ada kesulitan ketika harganya naik turun. Nah, saya bisa laporan ke kamu, makanya saya bisa katakan kalau misalkan lebih TT, saya bisa katakan kalau TT itu harganya bisa lebih murah, nggak ada fee-nya kayak gitu. Kalau misalkan LC itu mengikat dan itu nggak bisa diubah dengan, maksudnya LC dia si buyer juga paham LC itu nggak bisa diubah dengan cepat gitu ya teman-teman. Jadi dari situ si buyer ketika saya dapat harga naik dari itu saya nggak bisa laporan ke kamu untuk mengubah invoice semudah itu karena invoice yang disepakati katakan 10.000 USD, ya saya akan dapat 10.000 USD. Tapi kalau misalkan TT, ya kita bisa ngomong, oh ternyata harga lagi naik nih, 0,01 dolar gitu, 0,1 dolar. Kan kalau dikali satu kan juga lumayan, teman-teman. Beda-beda 35 juta. Kayak gitu. Makanya wajar ketika kita bertanya, ketika kita memberikan perbedaan harga, teman-teman. Kayak gitu. Oke? Ini absennya ada nggak, teman-teman, di PIN? Nggak ada ya? Aku sambil ulang ya. Nanti jangan lupa absen ya, teman-teman ya. Untuk ini untuk ngerapiin kita teman-teman. Oke, nah ini kalau ada lagi, kalau nggak ada lagi aku mau minta istirahat setengah jam. Nanti dari setengah jam mungkin 11.30, 10.30 kita lanjut ke bagaimana LC. Karena LC itu pasti lebih panjang lagi pembahasannya teman-teman. Nah dari sini cara main kita mau dunia ekspornya ada yang mau ditanyain lagi atau enggak nih teman-teman. Tadi udah ada yang pertanyaannya menarik-menarik tuh kayak TT, kayak undername dan seterusnya. Terus nanti apakah LC bisa undername? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi undername bukan hanya ada di TT dan di apa di ini, tapi di saat kita LC pun menggunakan undername bisa teman-teman. Nanti akan aku kasih tahu gimana caranya masukin undername-nya di mana, di posisi mana itu nanti kita akan bahas teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman tentang ini dulu nih. Jadi kita nanti ke depannya nggak ada problem gitu teman-teman. Kalau nggak ada aku coba tutup ya teman-teman ya. Jam jam 11 teman-teman. Jadi materi hari ini, sesi yang ini, saya coba minta tolong teman-teman jangan lupa absen juga di chat. Udah ada absennya untuk jadi kita improve di masa depan. Oke, boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Lanjut Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Halo Bang Elba. Bang Elba Siap, mau nanya tadi masalah yang rekening pribadi ya. Kalau pemula kan biasa belum punya PT dan tadi Bang Elba mention soal kalau transfernya ke rekening pribadi biasa bayarnya nggak mau. Solusinya apa ya Bang? Maksudnya biar bayarnya tetap
percaya juga mau transfer ke rekening pribadi, atau kalau dia nggak percaya kita minta waktu dulu untuk ngurus rekening perusahaan gitu. Itu Gimana ya menurut itu Mas Ed? baik nih. Boleh, boleh. Itu keduanya boleh dilakukan, Pak. Pertama, kita mau meyakinkan karena kalau kalau kita bicara nomor satu, kita mau fokus ke rekening pribadi bisa aja. Tapi kita harus benar-benar pendekatan, Pak Erwin. Contoh, kalau mungkin Pak Erwin adain acara interest disuruh transfer ke rekening aku, mungkin Pak Erwin pasti mau transfer. Karena Pak Erwin kenal aku atau mungkin Pak Erwin pernah ketemu aku di beberapa acara, ya enggak? Ketika aku buka acara ini terus Pak Erwin surat apa transfernya bukan di Bisa Ekspor tapi transfernya langsung ke rekening aku. Pak Erwin mungkin mau transfer kan? Atau gimana? Pasti mau karena Acara udah ini. kenal sama Bang Elba kan. Nah, exactly sama si buyer kayak gitu, Mas Erwin. Jadi ketika kita bicara meyakinkan orang lain, kita tuh pasti kan dibalik lagi, kita yakin nggak sama orang ini. Jadi alasan banyak alasan bisa dikatakan kayak tadi. Satu tax, yang kedua juga ketika bicara hukum, Mas. Bicara hukum antar negara. Kalau kita bisnis to person, itu tuh akan lebih lama diurusnya dibandingkan bisnis to bisnis. Kalau misalkan kita bicara bisnis to bisnis, misalkan kita punya perusahaan di Singapura, kita bermasalah perusahaan di Indonesia, dubes itu bisa ikut-ikutan tuh, Mas. Bisa sama-sama bantuin. Dubesnya Singapura, dubesnya Singapura untuk di Indonesia akan cross cek PT-nya Mas gitu. Apa bisnisnya Mas. Tapi kalau personal, berarti kan dubesnya orang Singapura ini harus datang ke sensus. Siapa nih Erwin Lim, siapa nih Alba Yoga Saputra, ya enggak? Jadi dari sisi bayarnya itu banyak tuh kompleks yang akhirnya dia itu ragu untuk transfer ke perorangan. Itu aja Mas. Itu jadi kalau pertanyaannya apakah masih bisa diusahakan dengan rekening pribadi? Bisa. Asal kita kenal si bayarnya dan kita fokus sama satu hal, Mas. Jadi satu dia kenal, yang kedua adalah kita fokus sama kita punya barangnya, Mas. Kita punya barangnya, kita bisa memberikan barangnya, kita bisa memastikan ini barangnya ada. Karena balik lagi buyer pada akhirnya deadline, Mas. Deadline sama waktu pengiriman sama kebutuhan di negaranya atau gimana. Akhirnya yang di mana mereka mau nggak mau ikut cara main kita. Kayak gitu Pak Erwin. Jadi kalau misalkan ditanya satu bisa, nah yang kedua, apakah kita minta waktu untuk bikin? Menurut aku nggak usah minta waktu Pak, karena bikin CV dan apa kalau misalkan kita udah punya CV atau PT-nya, untuk menaikkan ke rekening PT itu cuma sehari Mas, nggak nyampe hitungan jam malah. Jadi aku pernah dapat tadi kasus si buyernya mau transfer. Jadi kita ada orang sore apa kalau kita kan ke gunung apa kalau kopi itu kan visitnya ke atas gunung Mas. Jadi siang ke sore itu kita visit, sorenya itu ini bukan Salisa kasus tapi Sari kasusnya orang lain. Sorenya itu si buyernya ini happy sama visitnya ini dan dia mau beli barang. Dan dia bilang, "Saya mau transfer ya gini gini gini. Coba kasih rekening kamu bla 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 bla." Nah, terus dikasih rekening pribadi. Wah, nggak bisa transfer nih, nggak tahu nih ditunjukin. Oh ya sudah sebentar ya. Coba saya cek bank dulu. Padahal bukan ngecek Mas Erwin, tapi dia datang ke bank untuk bikin rekening PT. Dan itu langsung jadi. Maksudnya hitungan jam ya itu tahun 2021 loh Mas. Apalagi 2026 harusnya lebih cepat lagi. Kayak gitu Mas Erwin. Itu Ini dia kalau sorry, berarti dia sebelumnya sudah punya PT dan belum punya rekening bank aja, apa iya bisa gitu bikin betul. rekening PT dulu baru bikin PT-nya? Nggak bisa kan ya? Kebalik, nggak bisa. Bikin Heeh. PT dulu baru rekening PT. Nggak bisa bikin PT dulu. Tapi kalau misalkan Pak Erwin punya orang KCP atau punya orang ini bisa bikin bikin rekening dulu baru bikin PT bisa. Tapi harus kenal orang KCP. Terus itu jatuhnya kayak bikin yayasan untuk donasinya bisa diterima dulu, mereka bikin yayasannya dulu nanti dilengkapin. Kayak gitu bisa tuh, Mas. Tapi dengan syarat biasanya apa namanya si bank itu minta kalau misalkan dibuatkan dulu ada uang masuk. Kalau misalkan uang nggak ada masuk, kita misalkan oh bikinin saya rekening PT dulu nih. Dalam 1 minggu kita nggak ada uang masuk, itu akan dihanguskan, Mas, akunnya. Akan dinonaktifkan. Kayak gitu, Mas Erwin. Jadi jujur ya, kalau yang aku pahamin di bank itu juga nggak seribet itu sih.
Kalau misalkan Mas Erwin punya teman bank, kayak gitu. Jadi misalkan kita bilang, oh saya mau bikin rekeningnya dulu nih nanti persyaratan NIB dan kawan-kawannya nyusul, itu bisa Mas. Asalkan punya teman bank dan dalam 1 minggu itu uang itu beneran masuk Mas. Kayak gitu Mas Erwin. Oke? Itu sih itu Oke, thank you pengalaman. Bang Alba. Jadi waktu itu saya punya yayasan untuk bangun masjid itu. Nah itu saya ngurusin. Yayasannya belum ada, yayasannya masih diurus legal standingnya. Cuman kan donasi ini mau masuk. Akhirnya kita datang ke banknya, jelasin ke banknya, ini kita sedang mengurus PT-nya, yayasannya, bla bla bla. Padahal itu belum diurus. Kayak gitu-gitu. Jadi quote on quote kalau kita kenal sama orang bank, orang KCP, terus kita jelaskan bagaimana flow uangnya mau masuk, bla bla bla, apalagi kita mau ekspor ya teman-teman ya. Ini uang ekspor mau masuk, gini gini gini. Cuman saya lagi ngurus PT-nya, mungkin lagi ada beberapa yang dilengkapin, KBLI-nya, ininya, bla 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 bla. Saya kan kayak gitu-gitu. Ya mungkin si bank itu bisa memberikan tapi dengan catatan, oh dalam 1 minggu uangnya masuk ya, kayak gitu. Atau mungkin dalam 3 hari uangnya masuk ya, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin syarat yang deposit 1 jutanya juga tetap harus dilakukan, teman-teman. Kayak gitu. Itu sih yang pengalaman aku. Jadi kalau ditanya bikin, kalau secara prosedural, ya punya rekening PT, punya PT dulu, punya CV dulu, punya yayasannya dulu, baru bikin rekeningnya. Tapi kalau misalkan dalam tadi kasus yang tertentu kayak tadi nih, tiba-tiba bayar yang mau transfer atau misalkan transfer gak bisa, kalau misalkan kalian punya teman bank ya, punya teman orang bank itu bisa dibantu. Tapi kalau nggak punya ya nggak bisa. Kalau misalkan rakyat jelata nggak bisa teman-teman. Kayak gitu. Itu pengalaman saya sih. Oke. Oke, ini pertanyaannya menarik dan dalam banget nih. Nah, mungkin kalau ada orang bank, mohon maaf nih, bukan menyalahkan atau gimana, tapi pengalaman aku sih begitu teman-teman. Dan aku nggak sebut bank mana ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi selama ada uang masuk, selama ada transaksi, ya bank akan melihat bagaimana ininya juga dan dia akan mengukur resikonya juga teman-teman. Kayak gitu. Oke. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Dan aku akhiri. Jadi nanti 1/2 jam lagi dari sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat apa bisa paham tentang bagaimana in-converse ini dulu teman-teman. Cara mainnya di dunia ekspor. Dunia ekspor itu nggak jauh-jauh tentang cara bayarnya cash, kredit, kartu kredit atau documentary collection. Itu udah jauh. Dan open account ini jarang banget. Dari 10 buyer paling dari 20 buyer mungkin satu buyer. Jadi 1 banding 20 nih yang mau open account. Karena open account ini quote on quote kita juga bisa melihat siapa si buyernya gitu loh. Makanya ini yang harus apa ya? Yang kadang-kadang open account juga nggak menjadi solusi untuk si buyernya juga teman-teman. Kayak gitu. Karena dia kayak mengikat gitu mas teman-teman. Jadi kalau udah open account juga si buyernya kalau terjadi gagal bayar atau cara apa dia bisa diambil hartanya, bisa diambil itunya kayak gitu-gitu. Nanti ada selanjutnya deh di LC aku jelasin tentang bagaimana open account ini bisa kita gunakan juga. Nanti ada namanya SBLC kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa digunakan di open account juga, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin sekian dulu yang sesi 1 ini. Saya minta jangan lupa absen, teman-teman, untuk biar kita bisa lebih baik lagi. Nanti 1/2 jam lagi 11.30-an ya, teman-teman ya. Atau 11.40-an kita mulai lagi ya, teman-teman ya. Atau mungkin mau 12.30. Jadi teman-teman gimana? 11.40 ya, teman-teman ya. Oke, mungkin gitu dulu. Ini materinya. Nanti yang ini akan saya benarkan nih. Ini ada yang salah nih teman-teman. Ini kebolak-balik, sorry. Ternyata saya baca lagi, saya nggak ngeh di sininya. Ini kalau asuransi Pak barang perjalanan, kalau CIF ya ini pembeli teman-teman. Kalau misalkan dia apa namanya bicara pembeli penjual, kayak gitu ini salah nih, kebolak-balik nih. Oke, nanti saya rapikan, nanti saya kasih ke grup ya teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu. Sekian dari saya. Ketemu lagi nanti di jam 11.40-an ya teman-teman ya. Mau jam 12-an. Nggak apa-apa atau gimana? Oke, dulu aja. Oke ya di situ. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Mas Elba.